Mungkin ada yang mau memastikan, kira-kira bisa nggak kami dapatkan startingnya itu yang paling mengerikan itu kapan? Saya jawab, Nabi menjawab dalam hadis Sahih Muslim, bila kejahatan Bani Israel di Israel sana dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan pasukan-pasukan yang mengalahkan mereka, lalu saat itu khilafah Islamiyah dikumandangkan di Baitul Maqdis. Apabila itu terjadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim, apabila itu terjadi, maka ketahuilah oleh kalian pada saat itulah gempa-gempa besar terjadi di muka bumi. Gunung-gunung akan meletus di mana-mana, banyak negeri-negeri yang tenggelam, banyak petaka-petaka bencana dan peperangan melanda di mana-mana. Apabila khilafah Islamiyah dikumandangkan di negeri Syam, tepatnya di Baitul Maqdis, dan negeri teraman saat itu adalah Palestina, kata Rasulullah. Negeri teraman saat itu adalah Palestina. Jadi kalau begitu, apakah kejahatan dan kebrutalan Israel akhir-akhir ini, di mana Hamas memberikan perlawanan sengit, 12 faksi jihad sekarang ini juga bergerak serentak melawan kejahatan dan kelaliman Yahudi ini, dan bergeraknya milisi-milisi militan dari berbagai negara muslim termasuk dari negeri Arab hari ini mencoba masuk ke sana. Apakah ini menunjukkan dekatnya futuh? Jika benar, lalu diumumkan khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis, di Palestina, wahai kaum muslimin, berarti saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia akan dipenuhi dengan berbagai macam bencana alam yang mengerikan. Peperangan, pertumpahan darah, kelaparan dan penyakit dan segala macam kekacauan terjadi. Jangankan kelas Indonesia, Madinatul Munawwarah pada masa itu kata Rasulullah akan chaos, akan ribut, akan kacau, darah bersimbah, bertumpah di mana-mana. Di Madinah, bagaimana dengan Mekah? Madinah yang begitu aman dan tentram. Mekah juga demikian. Jika Mekah Madinah sudah demikian, maka bagaimana dengan negara yang lain termasuk Indonesia? Maka wahai kaum muslimin, sekali lagi saya katakan, saya tidak mendoakan, saya hanya membacakan ayat, saya hanya membacakan hadis Nabi. Ketika semua yang digambarkan Nabi sudah lengkap dibuat oleh orang sekarang, lengkap Pak, kecuali hanya tanda-tanda besar aja yang tidak. Terjadilah duhan, Dajjal keluar, itu aja yang belum lagi. Tapi semua yang kecil-kecil sudah lengkap. Arab sudah menjadi jahiliyah, sudah. Arab sudah dituruni oleh salju dan hujan-hujan dan semakin banyak bencana di sana, sudah. Kemudian berbagai macam yang disebutkan Nabi sudah terjadi semua. Maka wahai kaum muslimin, dan ini juga bagaimana perlakuan para penguasa kepada Islam dan kaum muslimin, para ulama di seluruh negara saat ini di dunia sudah mempertontonkan kepada kita semua yang diciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sah untuk diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya, kalau sebab sudah didatangkan semua, sebab sudah dibuat oleh manusia semua. Akibatnya lagi, akibatnya insyaallah soon, very very soon, sangat dekat sekali. Sekali lagi kita tetap berdoa, ya Allah lindungi kami, selamatkan kami. Dan kita tidak berdoa, justru yang kita doakan adalah lindungi kami, selamatkan kami. Tapi setiap sebab dibuat, akibat pasti terjadi. Kalau sudah begitu, nah ini dia ayatnya 158, solusinya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pasti akan terjadi, sebab semua sebab sudah dikerjakan, maka solusinya apa? Ayat 158 dari surat Al-An'am. Insyaallah kita uraikan sedikit lagi. Maka saat terjadi tanda-tanda, kalau tanda kecil kiamat, yaitu seseorang mengalami sakit berat yang tidak ada lagi obatnya, umpamanya ya, atau usianya sudah terlalu tua, sudah banyak ubannya, atau sudah divonis oleh dokter umpamanya bahwa orang ini sudah tidak, kecil sekali peluang untuk hidupnya, tapi yang pasti adalah nyawanya sudah bergerak meninggalkan tubuhnya dan sudah sampai kemari, tidak bermanfaat lagi taubatnya. Ini kalau untuk tanda kecil kiamat, itu kematian. Namun untuk tanda besar kiamat, apapun dimulai nanti dengan hantaman meteor menabrak bumi sehingga memusnahkan semua teknologi yang ada di muka bumi, atau dimulai dengan peperangan Armageddon, ya, atau dimulai nanti dengan dari mana saja startnya. Kalau itu sudah terjadi, saat itu baru kita mempersiapkan diri terlambat. Nyawa udah sampai sini, baru taubat, baru beramal, terlambat. Sebagaimana sudah muncul Dajjal keluar, baru taubat, baru ingin beriman, baru ingin mempersenjatai diri dengan amal soleh, terlambat. Baru saat itu berdoa, terlambat.
Karena Allah sendiri mengatakan, au kasabat fi imaniha khaira. Saat itu baru mereka membekali diri dengan amal-amal soleh yang banyak. Terlambat, tidak bermanfaat. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Orang yang baru saat itu mereka memperbanyak amal soleh, Dajjal keluar baru dia memperbanyak amal soleh, matahari terbit dari barat baru memperbanyak amal soleh. Sekarang malas-malasan. Padahal Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, suasana menjelang kiamat terjadi, semakin hambar untuk beramal soleh. Iqtarabatis sa'ah wa la yazdadu nas minad dunya illa hirsa. Ketika kiamat semakin dekat, manusia semakin rakus dan semakin bernafsu, semakin semangat mengumpulkan dunia, memburu dunia, mencari dunia. Wala yazdaduna minallahi la bu'da. Sementara ibadah mereka, amal soleh mereka makin lama makin merasa meredup, melemah. Semangat tahajudnya semakin gelap. Semangatnya untuk salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah, zikir, semangatnya untuk berdoa, bersedekah semakin melemah. Semangatnya untuk beramal soleh, berjuang, berkorban untuk agama, berdakwah semakin melemah. Semangatnya semakin melemah. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Padahal saat-saat semua sebab-sebab yang menuju kepada akibat yang mengerikan itu sudah lengkap terjadi sekarang. Seharusnya saat itu dia makin jadi-jadi memperbanyak amal soleh, makin jadi-jadi memperbanyak pengorbanan dengan harta, dengan memperbanyak doa kepada Allah. Seharusnya setelah semua sebab-sebab ini lengkap, makin dekat dan merapat kepada Allah. Hanya Allah yang mampu menjaga kita, hanya Allah yang mampu melindungi kita, hanya Allah yang mampu menyelamatkan iman kita, jiwa kita, badan kita, kehormatan kita, agama kita, keluarga kita. Tidak ada jabatan yang bisa melindungi, tidak ada pangkat yang bisa menyelamatkan, tidak ada posisi, tidak ada harta seberapa pun banyak bisa melindungi kita. Tidak, wallahi hanya Allah. Maka solusi yang harus dan tidak bisa dipilih-pilih lagi yang lain sekarang ini adalah benarkan cepat akidah dan tauhidnya, perbanyak amal solehnya, dan jangan pernah menimbang-nimbang waktu. Nantilah habis puasa bid saya mulai, habis selesai Syawal saya mulai. Jangan ditunggu-tunggu. Karena kiamat kecil kita tak tahu kapan terjadinya untuk kita masing-masing, kapan kita dicabut nyawa. Sementara tanda-tanda menuju kiamat besar, sebab-sebabnya sudah lengkap, tinggal akibatnya saja lagi. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jangan ditunda-tunda. Khawatir kita saat kita tunda-tunda, lalu terjadi apa yang tidak kita pernah inginkan. Saat itu terlambat kita mau berbuat. Mau tobat sekarang saudaraku, mau tobat sekarang. Mau jadi orang benar, polisi mumpung masih ada, jabatannya masih ada, tanda tangannya masih laku, telunjuknya masih didengar, maka gunakan jabatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. TNI mumpung masih punya kekuatan, mumpung masih punya power, gunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.